Selamat pagi Kak Maria, Kak Asdo, serta teman-teman semua. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai social perception, social cognition, and social interaction. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Nama anggota kelompok kami ialah Dinda Iswari Probaweni, Gabriela Hamaziai Hagai, Priscilla Rossi, Gloria Kumaat, Teresia Vanessa, Fiona Andika, dan Desi Savitri. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang, sosial persepsi, sosial kognisi, dan sosial interaksi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa proses untuk mencoba memahami orang lain dan diri kita sendiri itu bisa disebut dengan persepsi sosial. Kenapa demikian? Karena orang bukan terlahir dari sebuah penilaian, sikap, ataupun kepercayaan. Sebaliknya, mereka memperolehnya melalui sebuah pengalaman sosialisasi dari budaya mereka. Nah, oleh karena itu, jika persepsi dipengaruhi oleh pengalaman, maka seseorang akan mengasumsikan ada kesamaan dan perbedaan pada persepsi sosial. Nah, sebagai contohnya nih, jika terdapat seorang yang tumbuh di lingkungan yang sama, akan belajar menafsirkan unsur lingkungan dengan cara yang umum. Menurut Matsumo pada tahun 1994, singkatnya beliau menyatakan bahwa cara kita ketika melihat segala sesuatu berubah sesuai pengalaman kita dari mereka, maka pengalaman tiap individu tidak akan sama. Misalnya, untuk contohnya adalah saksi mata untuk kejahatan kriminal, di mana biasanya mereka tidak memberikan informasi secara akurat saat melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya, secara umum, kognisi sosial cenderung stabil dan tidak berubah. Oleh karena itu, menurut Aronson pada tahun 1995, kognisi sosial merupakan proses mental yang dimana kemudian dapat mengubah masukan-masukan dari indera menjadi pengetahuan. Selanjutnya, mengenai analisis lintas budaya pada persepsi sosial, kognisi, dan interaksi. Dapat menyeimbangkan sikap karena terdapat nilai yang menjelaskan perilaku dalam konteks budaya pada kesesuaian dan ketaatan. Berikutnya, kita akan membahas mengenai attitude and value atau sikap dan nilai. Sikap sendiri itu adalah sebuah representasi psikologis dan evaluasi dari berbagai fitur sosial. Jadi dalam hal ini, sikap merupakan pernyataan atau penilaian evaluatif yang menyangkut benda, orang, atau kejadian yang mencerminkan perasaan seseorang tentang sesuatu bersama dengan penilaiannya. Sedangkan nilai adalah suatu sikap yang mencerminkan prinsip, standar, atau kualitas seseorang yang sesuai dan diinginkan. Karena nilai dapat mempengaruhi persepsi atau cara pandang seseorang, serta sikap dan perilaku. Nilai juga dapat memegang posisi yang lebih sentral dan stabil daripada sikap, yang dimana mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap berbagai benda dan situasi. Oleh karena itu, dalam penelitian Schwartz, Smith and Schwartz pada tahun 1997 berpendapat tentang perbedaan budaya dalam nilai individu. Mereka menyarankan bagi tiap nilai individu karena terhubung dengan cara berbagai kelompok untuk mengatasi masalah sosial dasar. Dan ketiga dasar yang dapat menyebabkan pandangan pada berbagai kelompok sosial yang berbeda dari satu dengan yang lainnya yaitu: pertama, sejauh mana orang tidak bergantung pada sebuah kelompok. Yang kedua, pandangan mereka tentang kemakmuran dan keuntungan. Dan yang terakhir adalah pandangan mereka tentang apakah tempat untuk memanfaatkan dunia luar. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah Western and non-Western values, nilai-nilai barat dan non-barat. Nah, menurut Weber, yang membedakan barat dan non-barat itu ada di nilai-nilainya. Nilai-nilai paling mendasar dari peradaban barat itu seperti kerja, pencapaian, perjuangan untuk efisiensi, dan konsumsi barang-barang material. Sedangkan untuk non-barat sendiri, nilai-nilai yang paling mendasar itu lebih ke menghormati tradisi, menghormati otoritas, dan juga stabilitas secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang striving for consistency atau berjuang untuk konsistensi, di mana di sini membahas ke teori keseimbangan kognitif. Nah, teori keseimbangan kognitif yang disampaikan oleh Heider mengatakan bahwa orang mencari konsistensi di antara sikap mereka. Secara umum, keseimbangan itu bisa dicapai ketika individu dan orang yang disukainya setuju pada sesuatu, atau individu dan orang yang tidak disukainya tidak setuju tentang sesuatu. Nah, harapannya bahwa individu harus melebih-lebihkan sifat positif pada orang atau kelompok yang disukai dan meremehkan sifat-sifat negatif pada orang atau kelompok yang tidak disukai. Bahkan jika faktanya menunjukkan bahwa musuh atau yang tidak disukai tadi tidak seburuk apa yang individu itu duga sebelumnya. Teori keseimbangan sikap memeriksa tekanan konsistensi dalam proses evaluasi kognitif yang sederhana yang kemudian terdiri dari 3 elemen, yaitu elemen A, B, dan C. Elemen A itu adalah orang atau individu yang mengembangkan evaluasi, sedangkan elemen C dan B adalah objek atau masalah atau orang lain yang dievaluasi. Nah, contohnya, Andin adalah seorang wanita muda yang mengagumi penyanyi Justin Bieber.
Nah, Andin itu di sini adalah sebagai elemen A, lalu Justin Bieber itu adalah elemen B. Nah, beberapa waktu lalu Justin ini memberikan komentar kritis tentang Presiden Amerika Serikat. Itu adalah elemen C. Nah, Andin kemungkinan akan setuju dengan penyanyi tersebut atau setuju dengan Justin Bieber tentang Presiden Amerika Serikat. Namun jika dia tidak menyukai kritik tentang presiden, sikapnya terhadap Justin mungkin akan berubah dari sangat positif menjadi agak positif atau bahkan menjadi negatif. Singkatnya, objek atau masalah bisa membuat kita memiliki evaluasi baru terhadap hal tertentu. Yang selanjutnya adalah avoiding inconsistency atau menghindari inkonsistensi. Di sini kita akan belajar tentang disonansi kognitif. Nah, orang akan mengalami ketegangan psikologis ketika mereka merasakan ketidaksesuaian atau bisa disebut disonansi antara sikap atau perilaku. Ya, bisa dua atau lebih keputusan atau dua atau lebih sikap. Nah, ketegangan ini juga dikenal sebagai disonansi kognitif. Yang ciri-cirinya bisa berupa pertama, merasa tidak nyaman sebelum melakukan sesuatu atau sebelum mengambil suatu keputusan. Yang kedua, mencoba membenarkan keputusan yang telah dibuat atau tindakan yang telah diambil. Ketiga, merasa malu tentang sesuatu yang telah dilakukan dan berusaha menyembunyikan tindakan orang lain. Keempat, merasa bersalah atau menyesal tentang sesuatu yang telah dilakukan di masa lalu. Dan yang kelima, melakukan sesuatu karena tekanan sosial atau takut ketinggalan informasi atau ketinggalan zaman, dan bahkan jika itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut. Untuk menghindari emosi yang tidak menyenangkan tadi, atau bisa seperti frustasi atau ketidaknyamanan, orang itu sering membatasi atau memutuskan hubungan mereka dengan orang yang tidak disukai, dengan orang atau kelompok yang tidak disukai. Selain itu juga mereka akan menghindari atau mengabaikan fakta yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka atau tidak mendukung mereka. Namun penelitian menunjukkan bahwa nilai budaya yang berbeda juga dapat memicu ekspresi disonansi kognitif yang berbeda. Misalnya, orang-orang dalam budaya yang didominasi oleh individualis, misalnya seperti di negara-negara barat, akan cenderung mengalami disonansi ketika perilaku mereka melanggar standar pribadi. Sedangkan orang-orang dalam budaya yang didominasi oleh kolektif jauh lebih peduli tentang pelanggaran standar sosial. Selanjutnya adalah dogmatisme psikologis. Dogmatisme itu sendiri adalah kecenderungan untuk menjadi sangat selektif, kaku, dan tidak fleksibel dalam pendapat dan perilaku. Hal ini adalah hubungan yang kuat dari sikap dan juga keyakinan yang biasanya diorganisir atau berada di sekitar satu ide atau suatu pemikiran. Ide atau pemikiran ini memiliki otoritas mutlak atas individu dan biasanya menyebabkan intoleransi terhadap orang lain atau dalam suatu masalah. Individu yang memiliki dogmatis ini akan memiliki cara berpikir dan bertindak yang sangat terbatas, kaku terhadap pendapat orang lain, dan juga tidak kritis menerima pendapat orang lain. Individu dogmatis ini biasanya menolak orang-orang yang tidak setuju dengan mereka dan mengalami kesulitan dalam menerima informasi baru. Nah, sehingga dogmatisme ini sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi. Social attribution atau atribusi sosial merupakan asumsi yang hanya melihat orang, kejadian, atau peristiwa. Banyak dari kita yang menilai apa yang kita sukai itu baik dan menilai apa yang tidak kita sukai itu buruk. Bahkan jika fakta menunjukkan bahwa hal yang tidak kita sukai tak seburuk yang kita pikirkan. Seperti contohnya, di seluruh budaya, orang cenderung menilai wajah yang memiliki bekas luka kecil sebagai orang yang kurang ramah, kurang menarik, dan tidak jujur daripada wajah yang tanpa memiliki bekas sama sekali. Attribution of success and failure. Di seluruh budaya, orang menjelaskan mengapa seorang individu berhasil atau gagal menggunakan 3 alasan umum seperti kemampuan mereka, kesulitan mereka dalam mengerjakan tugas, dan usaha mereka. Contohnya, ketika kita mengambil mata kuliah bahasa Indonesia, tapi tiba-tiba kita memutuskan untuk batal mengambil mata kuliah tersebut, dan mengatakan bahwa kegagalan kita belajar bahasa Indonesia disebabkan oleh kurangnya waktu, hal tersebut menggambarkan bias ego. Bias ego merupakan ketika seseorang cenderung mengambil pujian atas keberhasilan pribadi dan menghindari tanggung jawab atas kegagalan. Yang selanjutnya yaitu duty and fairness. 2 pandangan dasar tentang moralitas yaitu yang pertama pandangan berbasis keadilan dan yang kedua pandangan berbasis kewajiban. Pandangan berbasis keadilan menekankan pada otonomi individu dan hak-hak pribadinya. Sedangkan pandangan berbasis kewajiban merupakan didasarkan pada keyakinan bahwa kewajiban kepada orang lain adalah dasar moralitas. Seperti contoh, peserta diminta untuk menilai perilaku orang lain. Subjek Amerika Serikat lebih suka mendukung pilihan pribadi individu, sedangkan subjek India cenderung mengacu pada peran utama dan norma yang diperlukan. Stereotype and the power atau stereotip dan generalisasi.
Stereotip adalah kategori bahwa semua anggota kelompok tertentu memiliki sifat tertentu. Contohnya, ditemukan dalam sebuah penelitian bahwa orang Anglo-Australia memiliki stereotip yang sangat positif tentang diri mereka sendiri dan stereotip yang sangat negatif tentang orang aborigin Australia. Stereotip bisa positif, negatif, sederhana atau berbeda, dan dipegang dengan atau tanpa kepercayaan. Proses persepsi sosial seringkali membuat kita menyederhanakan informasi yang masuk dan mengelompokkannya. Contohnya, orang Arab Israel melihat orang Yahudi lebih maju secara intelektual. Namun, orang-orang Arab melihat diri mereka lebih unggul secara sosial sebagai mengacu pada persahabatan, cinta, tradisi keluarga, dan kolektivisme mereka secara keseluruhan. Saya akan membawakan materi tentang interaksi universal. Sebagai manusia, kita tidak dapat hidup dengan terisolasi total dengan orang lain. Selama hidup kita bergabung dengan berbagai kelompok, baik itu sukarela, atau terpaksa, sengaja, ataupun secara kebetulan. Nah, suatu kelompok sendiri terdiri dari 2 atau lebih sosok yang membentuk satu kesatuan utuh dalam suatu komposisi. Terus, ada yang disebut in-group dan out-group. Apa itu in-group? In-group adalah grup yang kita ikuti, dan out-group adalah grup yang bukan milik kita. Kemudian kita akan bahas tentang status. Ketika kita bergabung dalam suatu kelompok, kita mencapai status, yaitu posisi sosial relatif dalam suatu kelompok yang bisa informal maupun formal. Ketika kita masuk dalam suatu kelompok agama, ataupun masuk ke dalam kelompok masyarakat, maka kita akan mencapai suatu posisi sosial tertentu. Budaya yang berbeda dalam hal norma sosial bisa memfasilitasi atau bahkan menghambat mobilitas sosial. Dalam masyarakat demokratis, prestasi individu berfungsi sebagai dasar untuk status sosial. Jadi individu bisa mencapai status sosial tertentu dengan mencapai prestasi. Kemudian dalam budaya sistem kasta India kuno, bagaimanapun untuk menentukan posisi sosial seseorang sangat sulit karena dari lahir mereka sudah mendapatkan kasta tersendiri, sehingga kesempatan untuk mobilitas sosial menjadi sedikit. Jika seseorang berasal dari kasta yang lebih rendah, peluang untuk menjadi kuat dan kaya sangat tipis. Lalu, dengan menjadi anggota kelompok yang berbeda, kita dapat mendapatkan lebih banyak bagian dari status sosial. Seperti dengan menjadi ibu, seseorang bisa jadi imigran, menjadi anak perempuan, sosok perawat, seorang pelatih sepak bola, dan juga seorang pasien. Semuanya ada pada saat yang bersamaan. Memiliki banyak peran sosial pasti dapat mempengaruhi cara orang untuk menafsirkan identitas mereka, termasuk identitas budaya mereka. Kemudian kita akan membahas tentang norma dalam kelompok. Norma dan kelompok, di mana norma ini ditetapkan oleh kelompok dan menunjukkan bagaimana anggota kelompok itu harus berperilaku atau tidak harus berperilaku. Jadi norma ini berperan sebagai track atau jalur dalam suatu kelompok untuk tiap anggotanya sebagai acuan dalam berperilaku. Ketika kita masuk dalam suatu kelompok, kita harus mengikuti norma yang ada untuk dapat tetap berada di dalam kelompok tersebut. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan peran sosial. Peran sosial adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh individu yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok. Nah, segera setelah kita mendapatkan bagian dalam suatu kelompok menjadi bagian, kita menemukan norma-norma kelompok itu, dan segera setelah kita memperoleh status, kita mulai menjalankan peran sosial. Kemudian yang ketiga, ada dalam norma ada yang disebut dengan sanksi. Sanksi tidak dapat lepas dari jalur suatu norma. Maksudnya, sanksi ini menjadi bagian yang melengkapi suatu norma. Sanksi terbagi menjadi 2, yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sebelumnya, sanksi ini adalah suatu konsekuensi dari sebuah perilaku di dalam kelompok. Pertama tadi ada sanksi positif dan negatif. Sanksi positif yaitu berupa penghargaan bagi mereka yang mengikuti norma, dan sanksi negatif merupakan hukuman bagi mereka yang menyimpang. Dalam kebanyakan kasus, norma tidak ada tanpa sanksi yang menyertainya. Sanksi negatif bisa berkisar dari hukuman fisik hingga kritik ramah. Kemudian sanksi yang positif bisa berkisar dari penghargaan materi hingga penghargaan verbal. Nah, selain beberapa hal yang telah dibahas tadi, ada hal lain yang harus diperhatikan dalam mempelajari interaksi universal, yaitu pertama, dampak kepadatan penduduk terhadap interaksi. Di beberapa negara dan wilayah, orang-orang tinggal di lingkungan sosial yang ramai, sementara di wilayah lain, pertemuan orang dalam jumlah besar jarang terjadi. Lalu kemudian yang kedua adalah yang harus diperhatikan, yaitu perilaku teritorial, di mana ini merupakan perilaku
orang cenderung mengidentifikasi dan melindungi tempat dan wilayah mereka tinggal. Contoh sederhana dan sehari-hari dari perilaku teritorial ini adalah pagar di sekitar rumah dan tas yang diletakkan di meja kelas. Lalu, apa kaitannya perilaku teritorial dengan interaksi universal? Nah, jadi ada yang disebut dengan kolektivitisme dan individualisme. Dalam budaya individualistik, orang memprioritaskan diri mereka sendiri dan keluarga dekat mereka. Sedangkan dalam budaya kolektivis, orang akan memprioritaskan dalam kelompok mereka sendiri daripada diri mereka sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang fasilitasi sosial. Apa itu? Fasilitasi sosial ini merupakan kecenderungan bagi seseorang untuk menampilkan atau mengerjakan tugas-tugas yang sederhana atau telah dipelajari dengan baik sebelumnya, dan kemudian ketika ada orang lain yang berada di antara mereka, maka tugas tersebut atau pekerjaan tersebut akan dilakukan dan ditampilkan dengan lebih baik lagi. Siapa saja orang yang dapat mengalami pengaruh fasilitasi sosial? Yang bisa dapat pengaruh ini siapa saja, tidak peduli apa latar belakang budayanya, karena kehadiran atau ketidakhadiran orang lain dapat secara signifikan mengubah interaksi kita. Ketiga, siapa saja yang berpengaruh? Nah, orang-orang yang dapat mempengaruhi fasilitasi sosial ini yaitu bisa berupa orang yang dikenal, atau orang yang dekat dengan individu seperti keluarga, sahabat, teman kerja, bahkan orang yang tidak dikenal, selama orang yang tidak dikenal ini berada pada keadaan, saat, dan tempat dan situasi yang sama dengan orang tersebut. Kontak langsung dan bahasa tubuh. Interaksi masyarakat di berbagai negara itu memiliki ciri khasnya masing-masing, yang membedakan cara mereka berinteraksi satu dengan yang lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada bahasa tubuh yang bersifat universal, sehingga orang-orang itu memiliki pemahaman yang sama tentang pemaknaan dari bahasa tubuh tersebut. Nah, misalnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hampir semua orang itu dapat menunjukkan bahwa dia tidak tahu jawaban atas sebuah pertanyaan dengan menggunakan bahasa tubuh, yakni mengangkat bahu. Sedangkan secara verbal, menurut Schubert pada tahun 1991, ia berpendapat bahwa individu akan cenderung untuk meningkatkan intensitas suara atau ton suara nada bicara mereka ketika sedang berinteraksi atau berbicara dengan orang yang lebih dekat dengan mereka, dan akan menurunkan suara mereka ketika berinteraksi dengan orang yang statusnya lebih tinggi. Nah, sedangkan contoh lainnya, perbedaan budaya di berbagai negara dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain, yaitu misalnya di negara Jepang. Nah, masyarakat ini mengikuti aturan yang melarang mereka menyentuh teman lawan jenis di area pinggang bawah. Sedangkan peraturan tersebut itu tidak dianggap penting bagi mereka yang tinggal di negara Eropa dan Amerika. Kemudian juga dalam budaya di Spanyol misalnya, berbicara dengan keras itu dapat diterima, sementara jenis komunikasi ini itu dapat dianggap tidak sopan di negara bagian Finlandia. Nah, secara keseluruhan, pemahaman masyarakat tentang budaya, etnis, dan adat istiadat itu dapat sangat berguna dalam interaksi lintas budaya. Konformitas merupakan suatu bentuk pengaruh sosial yang dimana individu itu akan mengubah sikap dan atau perilakunya untuk mematuhi suatu kelompok atau norma sosial. Nah, disebutkan juga bahwa setiap kelompok menerapkan berbagai sanksi pada anggota yang tidak menerima norma kelompoknya. Namun, apakah ini berarti kita selalu menyesuaikan diri untuk menghindari sanksi sosial negatif terhadap kita? Nah, jawabannya adalah tidak. Kita menyesuaikan diri itu tidak hanya untuk menghindari sanksi, tetapi juga untuk berbagai alasan lainnya. Alasan lain mengapa kita harus dapat menyesuaikan diri, yakni itu untuk memenuhi harapan mayoritas kepercayaan orang lain dalam suatu kelompok tertentu. Misalnya, banyak wanita Eropa itu menutupi kepala mereka dengan kerudung ketika mereka tiba di negara Muslim, meskipun hal tersebut tidak diwajibkan bagi mereka. Menurut Gerard pada tahun 1955, pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang tidak biasa, itu dapat meningkatkan konformitas, sedangkan mereka yang memiliki komitmen yang kuat itu dapat mengurangi konformitasnya. Nah, konformitas ini dapat dipengaruhi oleh keinginan untuk mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab 13. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana konformitas universal di seluruh budaya. Jadi konformitas itu bervariasi antar budaya. Sebagai contoh, terdapat relasi positif antara individualisme dan juga kekayaan ekonomi. Jadi untuk masyarakat yang menengah ke atas itu memiliki konformitas yang rendah, sedangkan masyarakat yang menengah ke bawah itu memiliki konformitas yang tinggi. Nah, ada 3 poin penting yang harus teman-teman tahu, yaitu yang pertama adalah antisipasi sanksi negatif. Jadi, di mana masyarakat yang memiliki pendapat atau pandangan yang minoritas itu akan merasa takut untuk mengungkapkan pendapatnya di depan umum karena mereka takut akan adanya isolasi sosial dari orang-orang di sekitarnya. Nah, yang kedua itu adalah kondisi sosial dan juga lingkungan yang mempengaruhi konformitas, dapat mempengaruhi konformitas. Kenapa? Karena sebagai contoh itu di Asia, orang-orang di Asia itu lebih menjunjung tinggi pada
lebih menjunjung tinggi pada kepatuhan. Sedangkan di masyarakat di Eropa itu lebih menekankan pada kemandirian dan juga kebebasan pribadi gitu. Nah, kemudian yang ketiga, untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai poin kedua ini bisa teman-teman lihat di makalah itu ada beberapa contoh dari kondisi sosial yang mempengaruhi konformitas. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga adalah penghindaran ketidakpastian yang dapat digunakan untuk menjelaskan konformitas. Jadi, Fraser pada tahun 1970 itu menjelaskan bahwa di Amerika Serikat itu penghindaran ketidakpastiannya itu rendah karena masyarakat di sana itu, orang-orang di sana itu cenderung bebas. Sedangkan untuk orang-orang yang ada di Jepang itu tuh mereka memiliki penghindaran ketidakpastian yang tinggi karena masyarakat di sana itu cenderung memiliki aturan yang jelas mengenai perilaku. Selanjutnya kita akan membahas mengenai subbab ke-14 yaitu mengikuti perintah. Jadi ketaatan itu sendiri merupakan bentuk dari konformitas ketika seseorang mematuhi perintah orang lain. Ketaatan itu berkaitan erat dengan otoritas. Jadi ketaatan dalam otoritas adalah ketika seseorang mematuhi perintah dari itu otoritas. Nah, jenis perilaku ini berdasarkan pada keyakinan bahwa orang yang memiliki otoritas itu memiliki hak untuk mengeluarkan permintaan dan juga memberikan perintah. Nah, selanjutnya ada penelitian dari Stanley Milgram yang menunjukkan bahwa yang pertama itu beberapa orang itu dengan mudah mematuhi perintah orang lain, dan dengan mereka mematuhi perintah tersebut maka mereka siap untuk melanggar standar moral perilaku. Materi selanjutnya yaitu social influence atau pengaruh sosial. Nah, pengaruh sosial ini adalah upaya seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam mengubah perilaku atau sikap. Nah, pengaruh sosial ini juga dapat terjadi ketika seseorang memiliki kekuasaan. Kekuasaan ini adalah kemampuan atau kapasitas seseorang untuk melakukan kontrol atau wewenang. Nah, terdapat dua kekuasaan, yaitu formal dan kekuasaan informal. Nah, kekuasaan formal ini sebagian besar dilaksanakan dalam setting organisasi, lembaga, atau kegiatan. Nah, contohnya seperti peraturan resmi, undang-undang, atau aturan kelembagaan. Sedangkan kekuasaan informal itu pengaruh sosial yang dijalankan oleh seseorang dalam situasi tertentu tanpa ada pengaturan resmi. Contohnya ketika orang tua memiliki dan menjalankan otoritasnya kepada anak-anaknya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada soft power. Nah, soft power ini adalah pengaruh-pengaruh ide yang disajikan melalui budaya, film, sastra, atau mode. Nah, contohnya yaitu ketika Jepang yang mempromosikan budaya mereka melalui budaya populer. Nah, dengan demikian banyak masyarakat yang akan mengenal dan mulai belajar bahasa Jepang karena soft power ini tadi. Nah, ada satu eksperimen yang menunjukkan terjadinya pengaruh sosial pada simbol atau isyarat budaya. Nah, simbol ini mewakili etnis atau budaya yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berpikir secara spontan mengenai nilai-nilai dari negara atau kelompok tersebut. Nah, contohnya yaitu lentera merah yang mengisyaratkan itu adalah budaya Cina. Nah, secara spontan, individu itu akan berpikir mengenai bagaimana sih nilai-nilai yang terkandung dalam lentera merah tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu merasa baik tentang beberapa pandangan. Nah, bagaimana sih ini? Nah, individu ini dalam kelompok sosial menunjukkan kecenderungan untuk mematuhi prinsip-prinsip dengan pandangan yang kuat, sehingga mereka akan mengabaikan informasi yang tidak sesuai dengan pandangan tersebut. Nah, contohnya yaitu ada studi menunjukkan bahwa orang Korea cenderung akan mengungkapkan persetujuan mereka melalui tulisan daripada orang Amerika. Nah, fenomena ini bisa dikatakan sebagai groupthink atau pemikiran kelompok. Nah, groupthink ini adalah kesepakatan yang terjadi dengan orang lain dalam proses pengambilan keputusan kelompok. Nah, dalam berkelompok, terkadang juga timbul keraguan-raguan terhadap keputusan dan aktivitas kelompok. Keraguan ini mungkin akan dianggap sebagai tanda kelemahan dan ketidaksetiaan anggota terhadap suatu kelompok. Polarisasi kelompok ini hampir selalu kontras dengan pemikiran kelompok. Nah, polarisasi kelompok ini apa sih? Polarisasi kelompok itu adalah kecenderungan anggota untuk membuat keputusan yang lebih ekstrim daripada yang dipegang atau yang diputuskan oleh mereka sebelumnya.
Nah, pembahasan selanjutnya adalah apakah kemalasan sosial itu universal? Nah, kemalasan sosial atau social loafing adalah kecenderungan anggota kelompok untuk mengurangi usahanya lebih sedikit pada pekerjaan bersama daripada mereka yang bekerja sendiri. Nah, hasil studi lintas budaya menunjukkan bahwa kemalasan sosial ini bukanlah fenomena yang universal. Dalam sebuah penelitian juga, negara Amerika ini menunjukkan terjadinya kemalasan sosial. Namun, berbeda dengan Cina dan Jepang yang cenderung menunjukkan keadaan yang sebaliknya. Nah, keadaan yang sebaliknya ini disebut social striving. Social striving atau perjuangan sosial adalah ketika sebuah kelompok meningkatkan kinerja individu, anggotanya lebih banyak daripada bekerja secara individu. Nah, teman-teman, kemudian kami akan membagikan temuan budaya di Indonesia. Jadi, salah satu tradisi Nusantara yang ada di Indonesia yaitu berasal dari suku Jawa, yaitu tradisi kenduri. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar, yaitu kenduri ini adalah suatu perjamuan makan untuk memperingati suatu peristiwa, menerima berkah, dan sebagai bentuk ucapan syukur masyarakat setempat. Tujuan kenduri ini adalah untuk membagikan berkat atau rezeki kepada warga sekitar, sebagai wujud ucapan syukur kepada Tuhan yang telah memberi rezeki, kesehatan, kelancaran, dan keselamatan dalam proses hajatan. Keterkaitan tradisi kenduri dengan materi bisa dilihat dari salah satu materinya, yaitu konformitas, yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa konformitas itu sendiri merupakan jenis pengaruh sosial di mana seseorang harus mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma yang ada di daerah tersebut. Hubungannya dengan kenduri adalah apabila seorang individu tidak melaksanakan atau tidak menjalankan, tidak ikut serta dalam tradisi kenduri ini, maka mereka akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat setempat, sehingga masyarakat di daerah tersebut memang tidak mau, terpaksa ataupun tidak, harus mengikuti tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun ini, sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh sosial di sana sangat besar. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami, semoga dapat dipahami dan terima kasih.